Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam. Selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya pokoknya. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis asal kota Bogor, Jawa Barat yaitu Bang Aldi. Wow, kisah-kisah dari Bang Aldi selalu menarik untuk disimak teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru gabung atau yang sudah lama gabung tapi ternyata lupa belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi. Pastinya teman-teman dengan sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita menuju ke Jawa Barat. Ketika semua berawal dari pemilihan kepala desa. Langit pada malam itu begitu cerah. Lengkap dengan sekumpulan bintang di angkasa, sepasang celepuk riang berkukuk menyambut kemunculan purnama dari balik cakrawala. Dari balik lembah, beberapa kali terdengar kentongan bambu bertalu-talu di persimpangan jalan. 3 orang penjaga malam tampak sedang asyik berada di satu pos ronda. Salah seorang dari mereka segera menabuh kentongan yang ada di situ sebagai respon dari suara kentongan sebelumnya. Ya, itu merupakan cara peronda antar desa berinteraksi, sebuah metode konvensional yang masih digunakan secara turun-temurun. Terselang berapa lama, datanglah Awang, salah seorang pemuda kampung yang kebetulan malam itu mendapat jadwal ronda. Tampak bersamanya Bani, sepupunya yang tinggal dan kerja di kota. Awang dan Bani segera menghampiri ketiga peronda yang telah tiba di pos ronda terlebih dahulu. Tak lupa, Awang memperkenalkan saudara sepupunya itu kepada para peronda tersebut. "Kenalin, saudara sepupu saya, namanya Bani. Baru aja tadi siang datang dari kota," kata Awang. Ketiga pemuda itu pun mendekat ke arah Bani, lalu memperkenalkan diri masing-masing seraya mengulurkan tangannya. "Samsul, Pipin, Devi." "Hah? Apa?" tanya Bani dengan mata terbelalak. Awang, Pipin, dan Samsul sama sekali tidak terkejut melihat reaksi spontan yang diperlihatkan oleh Bani. Entah sudah keberapa kalinya mereka melihat reaksi semacam ini. Perkaranya simpel, cuma gara-gara pemuda itu bernama Devi. "Kalau mau ketawa juga gak apa-apa bang, saya udah biasa kok," ucap Devi sambil cengengesan. Bani pun merasa malu hati sehingga terlintas perasaan tidak enak pada Devi. Sementara Awang tergelak-geli melihat raut wajah saudara sepupunya yang jadi salah tingkah. "Maaf banget Kang, gak ada maksud ngeledek. Habisnya tadi saya pikir saya yang salah dengar," saut Bani seraya menangkupkan kedua tangannya. "Abang gak salah kok, yang salah mah ibu saya. Udah tahu anaknya laki-laki malah dikasih nama Devi," celetuk Devi lagi yang dengan seketika membuat orang-orang jadi semakin memperkeras tawa. Udah, kalian ini baru juga kenal udah pada ngelawak aja," serga Awang. "Duduk bang, silakan duduk." Pipin mempersilakan Bani untuk duduk. Bani pun duduk di atas balai pos yang terbuat dari palupu atau bila bambu yang dibelah lalu dibuat menjadi pipi. Suara berderi tercipta manakala bokongnya mulai menindih permukaan palupu tadi. Rupanya penampilan pos ronda itu menarik perhatiannya karena hampir seluruh bangunan tersebut terbuat dari kayu dan bambu. Ini jelas berbeda dengan pos ronda yang ada di kotanya yang rata-rata bangunannya sedikit lebih modern. Telapak tangan Bani menyentuh dan menekan-nekan palupu seolah sedang memastikan ketahanan material tadi. Tak lama kemudian, ia pun bangun dan keluar dari pos ronda. Dilihatnya atap pos ronda tersebut yang terbuat dari ijuk dan diikat temali sedemikian rapi. "Kenapa? Beda ya sama pos ronda yang ada di daerah kamu?" tanya Awang yang sedari tadi memperhatikan gerak-gerik saudara sepupunya. "Iya, beda banget. Tapi pos ronda di sini sih keren, lebih alami," balas Bani.
Ya malum aja bang, di sini mah toko material jaraknya jauh. Selain itu akses menuju kampung juga belum bisa dimasukin sama mobil pick up. Saud Samsul. Bener bang, makanya abang jangan heran kalau lihat rumah di sini kebanyakan masih gayanya tradisional. Pagar terbuat dari bambu, dinding rumahnya masih bilik, lantainya juga dari bila-bila kayu, timpal pipin. Devi yang sedari tadi tidak banyak cakap tampak ingin terlibat dalam obrolan. Ia pun menyambar percakapan tadi sambil mengenakan jaket. Memangnya kalau pos ronda di kota seperti apa bang? Tanya Devi. Sebenarnya sama aja sih. Paling cuma materialnya aja yang sedikit beda. Terus lantainya juga pakai ubin. Oh iya, di tempat saya warganya suka nonton TV di pos ronda. Jawab Bani sambil tertawa. Samsul, Devi dan Pipin tercengang begitu mendengar penjelasan dari Bani. Hanya Awang yang reaksinya tampak biasa saja. Hah? TV-nya dibawa ke pos ronda gitu? Celetuk Devi. Iya benar. Malah kalau lagi ada siaran langsung sepak bola, warga di sana lebih suka nonton bareng di pos ronda daripada nonton di rumah. Wah, enak banget ya bang ya. Di sini mas setiap mau nonton TV aja harus ke toko-toko rumah padanan dulu. Kalau jendelanya dibukain ya warga bisa nonton dari luar. Kalau padanannya tidur ya udah nggak jadi nonton. Ujar Samsul. Padanan? Siapa ya padanan? Tanya Bani. Awang pun menjelaskan kepada Bani perihal seseorang yang bernama Padanan. Beliau adalah mantan kepala desa sekaligus satu-satunya warga yang rumahnya memiliki pekarangan sangat luas. Sosok Padanan cukup berwibawa sehingga para warga sungkan terhadapnya. Meski demikian, Padanan tidak merasa keberatan jika ada warga yang turut menyaksikan siaran televisi di rumahnya meski hanya dari luar jendela. Saat itu, televisi memang menjadi barang langka di kampung tersebut dan hanya dimiliki oleh mereka yang berkocek tebal saja. Kalau abang, di rumahnya sudah ada TV? Tanya Devi lagi. Ada, tapi masih hitam putih, balas Bani. Udah ngobrolnya. Kita masak air dulu buat ngopi, setelah itu baru kita keliling kampung, sergawang. Malam semakin larut. Udara dingin kian menggelitik permukaan kulit yang terbuka. Pijar api menari-nari sambil terus menggerogoti kayu-kayu kering. Asap kelabu membumbung ke angkasa yang pekat namun bertatakan gemintang. Dari kejauhan terdengar suara kentongan yang dipukul dari kampung sebelah. Aduh, gulanya tinggal sedikit ini Wang, seru Samsul seraya memperlihatkan toples yang berisi gula pasir. Tuh kan, si Mang Dadin mah gitu, suka nggak ngomong-ngomong kalau gula atau kopinya habis, saut Pipin. Kebiasaan emang, celetuk Awang. Terus gimana? Masa kita minum kopi pahit? Udah kayak dukun aja, balas Samsul yang masih saja mengorek-ngorek sisa-sisa gula yang menempel di dinding toples. Kalau gitu biar saya aja yang beli gula. Kira-kira jam segini masih ada warung yang buka nggak? Bani menawarkan diri. Bani bangun dari duduknya, lalu menyambar jaket berbahan parasut yang tergeletak di balai pos ronda. Setelah mengenakan jaket itu, dia pun memeriksa uang yang tersimpan di dalam kantungnya. Ada yang mau dibeli lagi nggak? Mau cemilan atau rokok gitu? Tanya Bani. Samsul terlihat serba salah. Ia lantas melirik ke arah Awang yang juga terdiam. Bani jadi sedikit bingung melihat ekspresi mereka. Anu bang, warung yang masih buka mah adanya di ujung jalan dekat kantor kelurahan. Itu juga jaraknya sekitar 300 meteran dari sini. Memangnya Bang Bani berani jalan sendirian? Apa mau saya temenin? Ucap Samsul. Gak usah Kang, kalau jaraknya cuma 300 meter ya biar saya aja sendiri. Bani menampik tawaran Samsul sambil tersenyum. Setelah mendapat arahan yang lengkap dari Awang, Bani pun bergegas meninggalkan pos ronda. Cahaya senter berkelebatan memecah suasana malam yang gelap. Dari kejauhan, nyala lampu bolam yang ada di beranda rumah warga tampak sayup dan redup. Tak ada penerangan jalan praktis. Bani benar-benar bergantung dengan sumber cahaya yang ada di genggamannya saja. Di depan pos ronda, Awang, Devi, Samsul dan Pipin masih terpaku sambil memandangi Bani yang secara perlahan bayangannya mulai menghilang dalam kegelapan. Samsul meletakkan gelas di genggamannya lalu beranjak menghampiri Awang. Kamu gak salah ngebiarin sepupu kamu pergi ke warung sendirian malam-malam? Tanya Samsul. Ya gak apa-apa tuh, biar dia tahu jalanan kampung sini dengan baik, balas Awang santai.
Samsul terdiam, tatapannya kini menyelisik ke wajah Awang meski Awang mengucapkan kalimat barusan dengan intonasi yang terdengar santai, namun Samsul bisa menangkap ada perasaan cemas di raut wajah pemuda tersebut. Sadar jika Samsul sedang mengamatinya, Awang segera saja bergabung dengan Devi serta Pipin yang sedang menghangatkan badan di depan perapian. Hampir 8 menit lamanya, Bani berjalan kaki hingga berhasil menemui sebuah warung kecil di tepi jalan. Dan benar kata Samsul, warung tersebut sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda akan tutup meski pemiliknya sudah terlelap. Dengan hati-hati, Bani mengetuk pintu warung yang setengah terbuka. Si bapak pemilik warung seketika terjaga dan segera menoleh ke arah suara ketukan tadi. "Maaf Pak, ganggu. Saya mau beli gula seperempat sama rokok sebungkus," kata Bani dengan sopan. Buru-buru, bapak pemilik warung tadi beranjak dari kasur dan segera membetulkan letak sarungnya. Dari dalam etalase kaca, ia meraih sebungkus kretek beserta gula dengan langkah gontai. Ia berjalan menuju pintu lalu membukanya lebar-lebar. "Anda bukan orang sini ya?" tanya si pemilik warung sambil menyerahkan rokok dan gula tadi kepada Bani. "Betul Pak, saya memang bukan warga sini tapi sepupu saya yang sudah lama tinggal di sini. Kalau Bapak kenal sama Awang, nah dia itu sepupu saya Pak," balas Bani. "Oh si Awang, ya jelas kenal. Soalnya mah dia suka ngopi di sini bareng teman-temannya," jelas si bapak itu lagi. Bani mengangguk sambil memberikan uang kepada si bapak. Tak lama kemudian, si pemilik warung itu kembali masuk ke dalam warung untuk mengambil uang kembalian. Di bawah cahaya Petromax, pria tersebut sibuk mencari uang recehan dari dalam laci yang berbahan jati. "Kok berani jalan sendirian? Kan jalanannya gelap. Udah gitu ngelewatin makam juga," celetuk si bapak. "Hah? Pemakaman? Sebelah mana Pak?" Bani balik bertanya. "Itu tuh yang ada tembok warna putih, yang banyak tanaman anjuang merahnya. Kalau ngelongok dari luar juga kelihatan kok batu-batu nisannya," jelas si bapak lagi. "Oh, itu pemakaman ya? Saya nggak ngeh, soalnya dari tadi fokus terus ke jalan," jawab Bani. Setelah menerima uang kembalian, Bani pun pamit kepada si pemilik warung itu untuk kembali ke pos ronda. Dia sama sekali tidak merasa gentar perihal pemakaman yang akan dilaluinya. Begitu juga dengan si bapak yang tidak menyinggung masalah itu lagi. Setelah melewati pagar kantor kelurahan, Bani tak lagi mendapat jatah cahaya. Kini dia hanya mengandalkan sorot lampu senter di genggamannya. Bani tak mengalami kesulitan sebab dia tinggal mengikuti jalan setapak itu saja. Hampir 100 meter ia melangkah dan kini Bani bisa melihat samar-samar tembok putih dari jarak yang tak terlalu jauh. Ucapan si bapak pemilik warung terngiang lagi di kepalanya. Ya, Bani sadar kalau tembok itulah yang dimaksud oleh si pemilik warung sebagai pemakaman. Ternyata benar kata si bapak tadi. Di dalam situ isinya kuburan melulu, gumam Bani. Dengan dikelilingi pagar beton yang tingginya hanya semeter saja, tentu Bani bisa dengan mudah melongok ke bagian dalamnya. Satu persatu batu nisan kuno itu tampak olehnya berjejer rapi. Meski kondisinya sudah ada yang patah atau belah, bunga-bunga kamboja berguguran di atasnya, menyatu dengan dedaunan kering yang berserakan. Di tengah pemakaman terdapat sebuah pohon kiara berukuran besar dan menjulang hingga tersamarkan gelapnya malam. Hembusan angin membuat sulur-sulur pohon kiara yang menjuntai tersebut jadi bergerak pelan namun tak beraturan. Bani mengusap tengkuknya. Entah mengapa, ia merasakan bulu kuduknya meremang. Begitu ia memandangi keberadaan pohon besar itu, mendadak ada suara berderak yang nyaris membuat jantungnya berhenti berdetak. Lampu senter buru-buru diarahkan ke sumber suara tersebut. Ternyata hanya seekor kucing yang sedang mengorek-orek tanah. Tapi kini Bani kembali merasakan sensasi merinding ketika matanya melihat ada sebuah makam dengan tanah yang masih basah dan taburan bunga yang masih segar. Allahu Akbar, makam itu sepertinya masih baru, ucap Bani. Tak lama setelah ia berkata demikian, mendadak angin berembus dari balik pohon kiara. Tak hanya dedaunan kering yang tersapu ke berbagai penjuru makam, rambut Bani yang gondrong ikut tersibak. Aroma bunga kamboja sontak semerbak di sekitar area komplek pemakaman. Anehnya, Bani tidak hanya mencium bau kamboja, melainkan hidungnya juga menangkap aroma anyir yang menyengat. Kok jadi merinding ya? Wah, gak
beres nih, kata Bani dengan segera angkat kaki dari depan tembok pemakaman. Langkah kaki yang menjejak tanah dengan tergesa-gesa terdengar di tengah kegelapan. Bani memang tidak sedang berlari, melainkan hanya mempercepat tempo ayunan kakinya saja. Meski sudah melewati area pemakaman, namun Bani masih belum merasa tenang. Berkali-kali ia menoleh ke arah belakang untuk sekedar memastikan jika tidak ada sesuatu yang sedang mengikutinya. Setelah yakin keadaannya mulai baik-baik saja, Bani pun memperlambat langkahnya. Tiba-tiba saja dia melihat ada bayangan seseorang yang sedang berdiri di depannya. Jantungnya kembali berdegup kencang. Pikiran negatif keburu berkecamuk di benaknya. Dengan hati yang bimbang, Bani akhirnya memutuskan untuk terus bergerak mendekati sosok tersebut. Setelah berhasil mendekat, ia pun bisa bernafas lega. Rupanya sosok tadi adalah seorang perempuan yang sepertinya masih warga kampung itu juga. "Lagi nungguin siapa, Neng? Sendirian aja?" tanya Bani. Wanita itu menoleh ke arah Bani. Begitu mendengar pertanyaan tadi, sontak teruntai senyuman manis di wajahnya. Bani terpukau dengan paras ayu dan senyum manis si nona tersebut. "Gak lagi nunggu siapa-siapa, Kang. Memang lagi pengen di luar aja. Di dalam rumah gerah," sahut perempuan itu seraya menjentikan dagunya ke arah sebuah rumah yang ada di belakangnya. Bani melirik ke rumah tersebut, lalu memperhatikan secara seksama. Tak ada yang istimewa sebab baik bentuk maupun material yang digunakan hampir sama dengan rumah-rumah warga pada umumnya. Hanya saja di rumah itu tidak diterangi lampu pada bagian teras sehingga terkesan suram. Untuk sekedar mengobati rasa penasarannya, Bani pun kembali melontarkan pertanyaan. "Itu rumahnya, Neng?" "Iya, Kang. Gelap banget ya," balas si Neng lagi seraya tersenyum menggoda. "Enggak tuh, Neng. Kecuali kalau di luar sama di dalamnya nggak ada cahaya, itu baru gelap. Di dalam rumah si Neng kan masih ada cahaya, jadi yang nggak gelap-gelap amat." Bani bergila. "Ngomong-ngomong, nama Neng siapa?" "Perkenalkan, nama saya Bani. Saya baru datang dari kota siang tadi. Sekarang saya lagi ikutan ronda sama warga di kampung sini." Bani mulai memberanikan diri untuk berkenalan. "Nama saya Arum, Kang." "Oh, jadi Akang sekarang teh lagi ngeronda. Terus siapa-siapa aja yang sekarang lagi ada di pos ronda, Kang?" "Oh, cuma saya, Awan, Samsul, Depi, sama Pipin. Emangnya si Neng kenal sama mereka?" Mendengar pertanyaan Bani barusan, wanita cantik bernama Arum itu pun tersenyum. Bani sama sekali tidak paham arti dari senyuman Arum sehingga dia memutuskan untuk menanti jawaban yang akan diberikan. Tak butuh waktu lama, perempuan muda itu membalas pertanyaan Bani. "Atau kenal banget, Kang?" "Wah, syukur dah kalau kenal. Ngomong-ngomong, udahan dulu ngobrolnya. Saya pamit mau ke pos ronda lagi. Takutnya mereka marah gara-gara kelamaan nunggu," kata Bani seraya membungkukkan badan. Arum meresponnya dengan turut membungkukkan badan sambil tersenyum. Bani melenggang pergi meninggalkan Arum seorang diri. Entah mengapa Bani jadi melupakan rasa takutnya setelah berjumpa dengan perempuan tersebut. Andai saja dirinya sedang tidak ikutan ronda malam, barangkali ia bakalan betah berlama-lama di tempat itu bersama Arum. Air di dalam ketel sudah menggolak ketika Bani tiba di pos ronda. Langsung saja pemuda itu memberikan kantung kresek berisi gula dan rokok kepada Samsul. Satu persatu gelas mulai terisi oleh gula dan bubuk kopi. Devi segera mengangkat ketel lalu menuangkan isinya ke dalam gelas-gelas tadi. Kopi diaduk menghasilkan buih-buih kecoklatan yang naik ke permukaan. Seketika aroma kopi tersebut menggeliat di udara dan menggugah selera. Sambil menunggu kopi hangat, Bani segera duduk di depan pos ronda. Sembari membuka bungkus kretek yang baru dibeli, sebatang kretek diambilnya. Lantas, jemari pemuda itu memilin-milin ujung rokok tadi agar mudah disulut api. "Lama banget ke warungnya. Nyasar ya barusan?" tanya Awang. "Gak mungkin nyasar lah, orang tinggal ngikutin jalan doang," balas Bani. Devi memberikan korek api miliknya kepada Bani. Lelaki itu pun segera menyalakan korek dan membakar ujung kreteknya. Bani menghisap dalam-dalam, lalu melepaskan asap rokok tersebut melalui lubang hidung dan mulutnya secara bersamaan. Kini ia merasa sedikit lebih rileks. Tak lama kemudian Bani melanjutkan kalimatnya. "Barusan saya ketemu cewek yang rumahnya gak jauh dari pemakaman. Saya ajak dia ngobrol sebentar, makanya agak jadi lama.
Rumah yang mana? Di sekitar pemakaman mah udah gak ada rumah warga lagi, celetuk Awang dengan tatapan heran. Orang barusan saya lihat sendiri, buat apa juga bohong? Kembali Bani meyakinkan ucapannya barusan. Aduh maaf bang, tapi benar kata Awang barusan. Radius 2 meter dari pemakaman mah sudah gak ada rumah warga lagi. Ya paling-paling cuma ada kebun kosong doang. Samsul menimpali. Wah, itu perempuan tadi bilang kalau itu rumahnya sendiri, saut Bani yang tetap ngotot mempertahankan kesaksiannya. Memangnya siapa perempuan yang ngajak ngobrol barusan? Ya setahu saya mah di jam segini udah gak ada lagi perempuan yang keluar rumah sendirian. Tanya Awang lagi. Ya mungkin masih warga sini juga, soalnya dia kenal sama kalian semua. Tunggu, kalau nggak salah namanya Ningrum. Bukan, maksud saya Arum ya. Nama perempuannya mah Arum, jawab Bani yang kali ini wajahnya tampak berseri-seri. Tapi sayang, ekspresi yang diperlihatkan Bani tidak sebanding dengan reaksi keempat orang temannya, Awang, Devi, Samsul, dan Pipin justru tampak tercengang. Bahkan kini tatapan mereka jadi sama-sama tertuju ke arah Bani. Entah mereka menyangka Bani sedang membual atau memang betul-betul terkejut dengan nama yang baru saja disebut. Kalian kenapa? Kok malah pada bengong? Tanya Bani penasaran. Jangan bercanda kamu, kata Awang dengan suara bergetar. Ya kalau nggak percaya ayo ikut. Akan saya tunjukkan pada kalian rumah perempuan itu, balas Bani. Bang, nggak mungkin bang. Satu-satunya warga di sini yang namanya Arum itu sudah meninggal dunia 5 hari yang lalu, serga Pipin. Betul bang. Kalau nggak percaya, silakan abang masuk ke area pemakaman. Nanti di sana abang bisa menemukan kuburan Arum tepat di bawah pohon kiara. Kebetulan kuburannya teh masih baru, tanahnya masih basah, masih ada taburan kembangnya juga, timpal Devi. Kini giliran Bani yang membisu. Perkara adanya kuburan baru di area pemakaman memang benar adanya, sebab tadi pun dirinya sempat melihat. Hanya saja ia masih belum percaya dengan ucapan Pipin yang mengatakan jika Arum sudah meninggal dunia. Awang yang juga tampak terdiam mulai sadar dari lamunannya ketika Samsul datang menghampirinya dan duduk di sebelahnya. Dengan hati-hati dia membisikkan sesuatu ke telinga Awang. Menurut kamu yang barusan dikatakan sepupu kamu itu benar atau enggak ya? Jujur nih, perasaan saya kok mulai gak enak semenjak dia nyebut-nyebut nama Arum. Awang tidak membalas pertanyaan Samsul sebab kini dirinya pun tengah bergelut dengan pikiran yang kalut. Yang lebih kentara reaksinya adalah Pipin. Pemuda itu tampak kehilangan gairah untuk melanjutkan aktivitas merondanya sambil geleng-geleng kepala. Pipin pun mematikan bara kreteknya. Apa mungkin ada warga baru yang pindah kemari, terus tinggalnya di sekitar pemakaman, terus kebetulan juga namanya Arum? Bisa aja kan seperti itu, pikir Bani dengan wajah serius. Bang, kami ini tiap hari selalu ngangkut sayuran buat dibawa ke pasar. Sudah pasti kami akan ngelewatin jalur yang barusan abang lewatin. Dan kami berani pastikan gak ada satupun bangunan yang berdiri di sekitaran pemakaman, serga Samsul. Kembali kebisuan menjajah suasana yang mulai terasa kaku dan beku. Meski kretek yang tersemat di jemari kelima pemuda tadi masih menyala, namun pikiran mereka terlanjur semrawut tak karuan. Dari jarak yang tidak begitu jauh, tiba-tiba mata Pipin menangkap ada sesuatu di ujung jalan. Sesosok tubuh berbalut busana putih terlihat sedang berdiri menghadap pos ronda. Pipin terbelalak begitu mengenali siapa sosok misterius tersebut. Itu Arum, pekik Pipin sambil menunjuk ke ujung jalan. Melihat Pipin gelagapan seperti itu, keempat orang lainnya kompak menoleh ke arah tersebut. Namun mereka tampak kebingungan karena tak ada siapapun yang terlihat. Awang bahkan sampai mengambil senter miliknya lalu menyoroti jalan setapak yang ada di hadapannya. Tak hanya jalanan, ia juga menyorot ke ladang yang ada di sebelah kiri dan kanan jalan tadi. Hasilnya tetap sama, tak ada siapa-siapa. Mana? Gak ada siapa-siapa juga, kata Awang. Kamu gak usah bikin keruh suasana deh, Pin, timpal Samsul. Kini giliran Pipin yang celingak-celinguk kebingungan. Benar saja, sosok itu sudah tak menampakkan diri lagi. Sekarang ia malah menduga kalau barusan dirinya telah mengalami halusinasi. Saya mau tanya,
Kalau memang si Arum sudah meninggal, lantas tuh meninggalnya karena apa? Tanya Bani. Kali ini Awang beserta Pipin, Devi, dan Samsul melirik ke arah Bani secara bersamaan. Semuanya bungkam tanpa bisa memberikan jawaban. Rasa penasaran yang kuat membuat mata Bani menyelidik ke wajah orang-orang tersebut. Bani yakin jika ada sesuatu yang tengah disembunyikan oleh Awang dan ketiga kawannya itu. Kenapa diam aja? Ada rahasia yang disembunyiin ya? Sambungnya lagi. Enggak ada apa-apa. Sekarang sebaiknya kita mulai keliling kampung. Balas Awang sedikit gugup. Awang segera menghabiskan kopi di gelasnya, lalu bangun dan mengenakan jaket. Lampu senter dinyalakan. Kelima orang tadi kini bersiap meninggalkan pos ronda. Devi meraih kentongan bambu yang tergantung di pos, setelah itu kembali bergabung bersama yang lain. Kita sepertinya harus berpencar. Kamu sama Devi keliling ke sekitar pemakaman sampai kantor kelurahan. Aku, Samsul, sama Pipin ke arah timur sampai mentok ke musola. Ucap Awang. Loh, kenapa nggak bareng-bareng aja? Balas Bani. Devi dengan segera memberi aba-aba agar Bani cukup diam dan mematuhi ucapan Awang saja. Dan memang Awang tidak memberi jawaban apa-apa. Alhasil Bani mau tak mau jadi mengikuti perintah tadi. Beberapa saat kemudian, berangkatlah para pemuda tadi. Bani dan Devi menuju ke arah kantor kelurahan, sedangkan Awang, Samsul, juga Pipin mengambil ke arah timur. Di tengah perjalanan, Awang meminta Pipin dan Samsul untuk berhenti terlebih dahulu. Mereka pun menepi di satu tempat yang sepi, yang hanya dipenuhi oleh tanaman singkong milik warga. Awang mengeluarkan botol air minum lalu mereguk isinya. Setelah 4 kali tegukan, lelaki itu pun mengucapkan sesuatu dengan nafas tersengal. Apa mungkin Arum hidup kembali? Mustahil, yang sudah mati hidup lagi. Si Bani pasti bohong, saut Samsul. Tapi masalahnya dia nyebut nama Arum, padahal saya sama sekali tidak pernah menceritakan kejadian apapun. Balas Awang. Terlepas dari Bani bohong atau tidak, itu urusan belakangan. Masalahnya saya barusan betul-betul ngelihat ada Arum yang berdiri memandangi kita di pos ronda, serga Pipin dengan wajah tegang. Terus kita harus bagaimana? Tanya Samsul dengan nada frustasi. Ya, makanya tadi saya mutusin supaya Bani dan Devi yang patroli sampai kantor kelurahan. Tentunya kita juga tidak ingin diperlihatkan wujudnya Arum di pemakaman itu kan, timpal Awang. Ya, ternyata itulah kenapa alasan Awang memutuskan untuk tidak berpatroli ke arah kantor kelurahan. Dia khawatir akan diperlihatkan wujud Arum. Seperti yang baru saja dikisahkan oleh Bani, kini ketiga lelaki tadi hanya bisa duduk di bawah pohon kecapi yang tumbuh di sisi jalan. Tiba-tiba saja angin berhembus dari berbagai penjuru, menerbangkan daun-daun yang berserakan di atas tanah. Aroma bunga kamboja berseliweran. Seiring datangnya hembusan angin, lubang hidung ketiga pemuda itu jadi kembang kempis. Berupaya mendeteksi datangnya sumber bebauan tersebut, belum juga berhasil menemukan sumbernya. Kini mendadak bau anyir datang menyergap. Spontan mereka menutup lubang hidung secara bersamaan. Bau anyir dari mana ini? Seru Samsul sambil membuang ludah. Firasat udah mulai gak enak nih. Kayaknya lebih baik kita pulang aja. Udah, kita lupain patroli keliling, saut Awang. Ya, ayo kita pulang. Pipin menimpali, tapi baru saja mereka akan meninggalkan tempat itu, tiba-tiba saja sosok Arum sudah lebih dulu menghadang. Awang, Samsul, dan Pipin terperanjat begitu melihat wujud Arum yang seharusnya sudah terbujur kaku di liang kubur. Kini justru ada di hadapan mereka. Ketiga lelaki itu terpukau dengan sekujur tubuh gemetar dalam ketakutannya itu. Baik Awang, Samsul, ataupun Pipin masih sempat memandangi penampakan tersebut. Betul, itu memang Arum. Namun yang kini tengah mengacak-ngacak rasionalitasnya adalah, apa mungkin Arum yang sudah mati bisa hidup kembali? Sekarang Arum ada di depan mereka dan tampak menjejak tanah layaknya manusia. Bukan, Seharusnya kamu sudah mati. Pergi, jangan ganggu kami, ucap Samsul sembari berisut ke belakang. Mati katamu? Balas Arum dengan intonasi yang terdengar tenang. Ya, kamu sudah terkubur di liang lahat sejak 5 hari yang lalu, saut Samsul. Mendadak Arum tersenyum lebar begitu mendengar Samsul berkata demikian. Namun senyumannya yang sekarang ini bukanlah senyum manis seperti yang biasa terlihat oleh ketiga lelaki itu. Senyumannya yang sekarang tampak sangat menakutkan, bahkan terasa mengintimidasi. Meski tersenyum, ekspresi Arum tetap dingin dan terus
terus menatap tajam ketiga orang tersebut. "Gedebong pisang maksudmu?" ujar Arum yang kemudian diselingi dengan tawa cekikikan. "Gedebong pisang," balas Samsul seraya memandangi wajah Pipin dan Awang yang juga tampak kebingungan. Lagi Arum tertawa geli melihat kebingungan yang tengah melanda ketiga lelaki tadi. Rambut panjangnya bahkan sampai tergerai menutupi sebagian wajahnya. "Iya, yang terkubur itu adalah gedebong pisang. Tanpa mata batin, tentu yang terlihat cuma jasadku yang sudah kaku. Tapi percuma membicarakan mata batin pada bajingan seperti kalian. Jangankan mata batin, nurani saja kalian tak punya," umpat Arum. "Setelah kematian ayahku yang telah kalian fitnah sebagai penganut ilmu hitam, aku memutuskan pergi dari kampung ini. Ya, aku pergi. Aku pergi dengan membawa kesumat dan sumpah untuk membalaskan rasa sakit hati pada kalian. Tentu, aku masih ingat senyum bahagia kalian begitu tahu ayahku mulai sakit-sakitan lantaran fitnah keji itu. Saat itu aku berpikir, apa salah ayahku? Lanjutnya lagi. Setelah ayah meninggal, aku mulai kehilangan arah, bahkan nyaris menghabisi nyawa sendiri. Sampai satu ketika, takdir akhirnya menuntunku ke satu tempat yang bisa membalaskan kesumat ini. Dan demi itu semua, aku melakukan perjanjian dengan iblis meski jiwaku sebagai bayarannya. Aku kembali ke desa ini dan mulai menutup diri. Tak ada lagi interaksi sosial. Selama di dalam rumah, aku menjalani ritual sambil terus mencari waktu yang tepat untuk bertindak. Aku sedikit terhibur sebab junjungan kalian Danan gagal terpilih kembali jadi kepala desa meski cara-cara kotor telah ditempuhnya. Hingga datanglah waktunya bagi sang iblis untuk mengambil sukmaku, ya. 5 hari yang lalu aku memang mati, betul. Tapi sebenarnya iblis telah menukar jasadku dengan gedebong pisang. Lucunya, tidak seorang pun sadar jika dikafani dan dikuburkan mereka adalah batang pisang. Awang serta kedua temannya sama-sama menelan ludah. Keringat dingin mulai bercucuran dari kening. Bagai maling yang tertangkap basah, kini mereka hanya bisa pasrah. Dan sekarang aku kembali untuk menuntaskan urusanku, pungkas Arum dengan nada geram. Perempuan itu maju perlahan, menghampiri ketiga lelaki tadi dengan telapak tangan yang terbuka lebar. Tiba-tiba saja kuku di jemarinya mencuat dan siap mencabik-cabik daging target yang ada di hadapannya. Paras ayu wanita itu seolah lenyap oleh kesumat yang kadung menguasainya. Rambut hitam legam yang awalnya indah tergerai kini berangsur memutih. Ampun Rum, kami benar-benar hilaf. Kami merasa utang budi sama Pak Danan karena beliau sudah memberikan pekerjaan. Itu sebabnya kami mematuhi segala perintahnya, termasuk membuat fitnah terhadap almarhum bapakmu. Sekali lagi, ampun Arum, ampuni kesalahan kami. Samsul mengibas sambil bersujud di hadapan Arum. Benar Arum, saat itu kami berada dalam tekanan. Jika menolak kami akan kehilangan pekerjaan. Selain itu keselamatan keluarga kami juga terancam. Warga desa taunya Pak Danan adalah seorang dermawan, tapi cuma kami bertiga yang mengetahui kebusukannya. Sekali lagi kami benar-benar mohon ampun Arum. Timpal Awang yang juga turut bersimpuh. Kami akan mengungkap yang sebenarnya terjadi pada pihak berwajib. Kalaupun nanti harus dipenjara, kami ikhlas. Tapi tolong ampuni kami. Lanjut Awang lagi. Arum mendadak terdiam, padahal hanya tinggal beberapa senti saja dari tempat ketiga pemuda tadi bersimpuh. Matanya menyelisik tajam ke arah Awang, Samsul dan Pipin yang dulu pernah berkoar-koar menebar fitnah. Setitik cahaya di lubuk hatinya menyentak dan memberontak, memintanya untuk mempertimbangkan kembali tawaran yang diajukan Awang tadi. Baik, tapi kesempatan kalian hanya sampai esok hari. Jangan coba-coba ingkar janji, apalagi sampai melarikan diri. Ingat,
Wujudku sudah tak dibatasi lagi oleh ruang dan waktu. Balas Arum dengan nada mengancam. Awang, Samsul dan Pipin dengan tegas menyanggupi kesepakatan tadi meski nyawa mereka sudah terselamatkan dari dendam Arum. Namun tidak satupun dari mereka berani untuk bangkit dari kebersimpuannya. Barusan setelah aroma Kamboja dan bau anyir itu menghilang, ketiganya mulai berani mengangkat wajah untuk sekedar mengintip keadaan. Tak ada siapa-siapa. Sosok Arum sudah sirna dari pandangan. Keesokan harinya, warga desa digemparkan oleh aparat kepolisian yang datang untuk membekuk Padanan. Pria berusia 60 tahun itu tampak pasrah dan tertunduk saat digelandang pihak berwajib. Tak hanya Padanan saja, polisi juga turut mengamankan Awang, Samsul dan Pipin. Beberapa warga desa sama-sama tertegun kala menyaksikan pemandangan tersebut. Dari kejauhan, Bani tampak memandangi saudara sepupunya yang tengah digiring oleh pihak kepolisian. Tatapannya hampa. Ia benar-benar terpukul atas peristiwa itu. Awang, yang selama ini menurutnya baik-baik saja, harus menjadi tumbal atas ambisi seseorang yang bernama Danan. Semuanya dimulai ketika ada pemilihan kepala desa. Ada 3 calon kades yang resmi akan memperebutkan jabatan tersebut, yaitu Padanan, ayahnya Arum, dan Haji Zailani. Danan yang sebelumnya pernah menikmati predikat sebagai lurah sepertinya ingin mengecap kembali jabatan tadi, dan demi bisa mengalahkan salah satu pesaingnya, Padanan tega mengorbankan kredibilitas anak-anak muda yang dulu pernah diberikannya pekerjaan. Danan berhasil menaklukkan psikologis mereka dengan cara mengungkit kembali kebaikannya hingga mengancam keselamatan orang-orang terdekatnya. Pak Danan menitahkan untuk menebar fitnah kepada ayahnya Arum. Isu penganut ilmu hitam pun mereka hembuskan. Berhasil. Warga memang menelan mentah-mentah kebohongan itu. Alhasil, Arum dan ayahnya mendapat perlakuan yang tidak mengenakan dari orang-orang kampung. Akibatnya, kesehatan ayahanda Arum jadi terganggu. Beliau jadi sakit-sakitan sampai akhirnya meninggal dunia. Bani menundukkan wajah. Dia tak ingin jika orang-orang di luar sana sampai mengetahui kesedihannya. Sementara itu, rasa pilu juga turut dirasakan oleh Ibunda Awang. Meski tetap terlihat tegar, namun siapapun bisa memahami perasaan yang kini tengah dihadapinya. Bani tersadar dari lamunan. Begitu indera penciumannya menangkap aroma bunga Kamboja, bulu-bulu halus di sekitar tengkuknya meremang. Oleh satu hembusan halus, secara perlahan Bani mulai mengangkat wajahnya demi mencari tahu sumber wewangian tersebut. Aku bisa memahami perasaanmu, tapi setiap perbuatan tentu harus ada pertanggungjawabannya, ucap seorang wanita muda yang tiba-tiba saja sudah duduk di sebelah Bani. Arum, tanya Bani penuh keheranan. Sosok yang ternyata Arum itu tidak menggubris ucapan Bani. Dia tetap tenang memandangi langit biru yang belum terusik gumpalan awan. Matanya tampak teduh seiring kesumat yang telah luruh tanpa menyimpan dendam. Paras perempuan itu terlihat lebih ayu dan menawan. Seuntai senyuman manis merekah dari bibirnya yang berwarna merah muda membuat Bani jadi terpana. Namun Bani segera sadar jika Arum sudah bukan sosok yang bisa menerima perasaan seorang manusia lagi. Ya, Arum yang sekarang adalah Arum yang telah menceburkan dirinya ke dalam lembah kesesatan. Bani kembali memalingkan wajahnya ke arah kerumunan massa yang ada di kejauhan. Dia tahu kemunculan Arum bukan untuk mencelakainya. Lagi pula, ia merasa tidak punya urusan apa-apa dengan perempuan itu. Sekarang perasaanku sudah tenang, kata Arum. Bani mengerutkan dahi sambil menoleh pelan ke arah Arum. Ia merasa aneh dengan ucapan perempuan itu. Tenang? Bagaimana mungkin seseorang yang sudah mengabdikan dirinya untuk setan bisa benar-benar tenang? Janganlah kamu berkamuflase dengan kata tenang. Tenangmu itu palsu. Tenangmu itu semu, balas Bani tegas. Setidaknya kini sudah ada keadilan untuk almarhum ayahku, meskipun jiwaku yang harus dipertaruhkan. Kau bisa menghujatku seperti itu, sedangkan kau sendiri tidak pernah merasakan betapa terlukanya perasaanku. Hujatlah semaumu.
Toh, keadaan sudah tak bisa berubah, sahut Arum dengan tenang. Bani terdiam. Kata-kata Arum seperti buah pukulan yang telak mengenai ulu hatinya. Seketika, Bani merasa egois. Karena terlalu cepat dirinya menghujat Arum, ia benar-benar menyesali ucapannya barusan. Bahkan, timbul rasa kasihan terhadap perempuan itu. Apa aku bisa menolongmu dari keadaanmu yang sekarang ini? Tanya Bani. Arum melirik ke arah Bani. Dengan segera, perempuan belia tersebut meresponnya dengan senyuman. Satu senyuman indah yang juga pernah dilihatnya ketika pertama kali berjumpa. Jangan pernah mengasihaniku seperti itu. Budak iblis sepertiku tidak pantas diperlakukan layaknya manusia. Aku tidak butuh pertolongan siapa-siapa. Sedahsyat apapun kau berdoa, dosaku sudah terlampau besar untuk mendapati ampunan. Celetuk Arum sambil tertawa kecil. Bani heran melihat tingkah Arum yang seperti tidak terjadi apa-apa pada dirinya. Bagaimana mungkin perempuan itu masih bisa tersenyum ceria menghadapi konsekuensi yang kelak akan diterimanya? Jangan murung begitu. Kesedihanmu tidak sebanding dengan kesedihanku. Seharusnya kamu bisa lebih bersemangat lagi menjalani hidup. Jadikan pengalamanku sebagai pelajaran agar nanti kau tidak salah melangkah. Arum melanjutkan ucapannya dengan tatapan serta suara yang membuat teduh perasaan Bani. Pemuda itu tersenyum sambil menghela nafas panjang. Ada kesan mendalam yang terpatri di kalbunya terhadap sosok perempuan di sebelahnya. Tanpa merasa sungkan, Bani memberanikan diri untuk menggenggam tangan Arum yang halus mulus tapi terasa sangat dingin. Arum dengan cepat bisa membaca isi hati Bani. Sebelum Bani mengutarakan perasaannya, buru-buru perempuan itu mengingatkan sesuatu. Jangan sampai ada perasaan apapun di antara kita. Kau orang baik. Kau harus mendapatkan wanita baik pula. Sekarang, aku hanyalah siluman. Bukan lagi Arum yang dulu pernah ada. Sampai di sini, Arum tampak menundukkan wajah sebelum genangan air meleleh dari pelupuk matanya. Bani seperti tidak memperdulikan kalimat Arum. Ia justru semakin menggenggam erat tangan perempuan tersebut, lalu menempelkan di sebelah pipinya Bani. Lantas mengusap punggung tangan Arum yang lembut dan berkulit kuning. Langsat itu Arum membisu. Satu lagi derai air mata luruh di pipinya. Ia lantas mendongak ke arah langit dengan wajah sendu. Pijar mentari kian mempertegas kemolekannya yang selama ini redup oleh amarah. Arum memejamkan mata sambil menghaturkan sebuah senyuman. Asap tipis membumbung ke udara, lalu terurai oleh desau angin. Perlahan namun pasti, sosok Arum mulai memudar. Seiring terurainya asap tipis tersebut, sebelum wujudnya benar-benar menghilang, Arum menyempatkan diri untuk mengucapkan salam perpisahan kepada Bani. Selamat tinggal. Tak lama setelah kalimat perpisahan itu diucapkan, sosok Arum pun menghilang. Aroma Kamboja kembali tercium di sekitaran situ meski hanya untuk sesaat saja. Bani masih membisu seorang diri. Dia urung untuk beranjak dari tempat itu meski hari sudah menjelang siang. Entah Awang akan dibebaskan atau justru ikut ditahan. Dia sama sekali belum tahu kepastian nasib sepupunya. Yang pasti dalam 2 hari ke depan dia bertekad untuk tetap berada di situ sambil menemani ibunya Awang. Perjalanan Bani di kampung itu benar-benar membekas. Selain memperoleh kesedihan, ia juga ditakdirkan berjumpa dengan sosok cantik yang bernama Arum. Bani tetap bersyukur meski perjumpaannya dengan Arum hanya seumur jagung, dan ia yakin Arum hanya menjadi korban dari satu keadaan yang membuatnya salah jalan. Memang keadilan di dunia tidak hadir begitu saja. Kadang keadilan baru bisa diperoleh setelah ada pengorbanan atau bahkan penyesalan. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Aldi. Bagaimana Bani ya akhirnya menjadi saksi dari semua kejadian yang dia sendiri awalnya nggak ngerti itu. Jadi Bani cuma main ke satu daerah yang ada di Jawa Barat itu, kayak prediksi saya sih di Bogor nih ya, Bogor pedalaman. Bagaimana, dan ini kayaknya setting ininya juga ini ya, setting zaman dulu ya, karena TV-nya aja masih hitam putih, masih jarang yang punya TV. Kayaknya di Bogor sekarang udah jauh berkembang pesat ya teman-teman ya. Dan bagaimana di situ Bani datang ke satu daerah, ke kampungnya lah ya, dalam rangka liburan, tapi di situ dia justru menjadi saksi dari semua kejadian
yang ternyata sosok Arum ini adalah sosok apa ya, sosok yang tersakiti. Dia rela mengabdikan dirinya kepada iblis demi dendamnya terbalas, yang mana dendam itu didapat ketika ayahnya menjadi korban fitnah hingga harus meninggal dunia karena kepikiran ya, penyakit. Dan itu semua terjadi karena pemilihan kepala desa, yang mana saingan yang bernama Pak Danan di situ memiliki trik-trik dan cara-cara yang kotor, dan ternyata Awang CS itu adalah menjadi penyebabnya. Jadi Awang CS saat itu kayak menjadi antek-antek kepadanan untuk menyebarkan fitnah terkait ayahnya Arum, sehingga ayahnya Arum harus meninggal dunia. Di sini Arum membalaskan dendamnya dengan cara dia bersekutu dengan iblis, sehingga dia di pikiran orang-orang itu meninggal ya, dikuburkan itu hanyalah gedebong, tapi jiwa dan tubuh Arum sebenarnya masih ada, yang mana itu sudah dikuasai oleh iblis. Serem banget ya. Jadi bingung juga nih. Kayaknya dia masih setengah manusia, setengah ini ya, masih setengah-setengah ya. Dan di situ ya semuanya akhirnya Awang CS maupun Padana digelandang ke kantor kepolisian. Tapi yang menarik tuh di endingnya tuh, obrolan antara Arum dan juga Bani. Bani kok jadi baper ya, maksudnya gara-gara Arum jadi baper gitu, padahal udah beda alam tuh di situ. Dan ya saya suka sama kata-kata jangan menghakimi orang, karena lu belum tahu masalahnya gitu loh. Kamu belum tahu masalahnya. Bani main menghakimi aja. Tapi terlepas dari apapun itu, yang jelas langkah yang dipilih oleh Arum salah. Jadi sebenarnya banyak cara yang terbaik untuk melakukan aksi balas dendam, dan aksi balas dendam yang terbaik adalah dilakukan dengan cara yang positif. Bisa contohnya berjuang atau belajar atau menjadi orang yang sukses dan menunjukkan kepada warga kampung, terutama Padanan, bahwa Arum bisa sukses dan melebihi kesuksesan siapapun di sana. Mungkin itu cara balas dendam yang positif ya teman-teman ya. Jadi mungkin itu salah satu hikmah yang bisa kita ambil. Dan terima kasih kepada Bang Aldi atas kisahnya, luar biasa. Dan tunggu lagi kisah-kisah selanjutnya dari Bang Aldi. Semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat yang suka dengan kisahnya, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu share ya link video ini ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang apabila berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Bebas, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja pokoknya. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.